Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Setiati dengan NIM J0412221196. Perkenalkan, nama saya Cahyana Wijaksana dengan NIM J0412221155. Perkenalkan, saya Diana Putri Lestari dengan NIM J0412221135. Perkenalkan, nama saya Nenda Dwi Anggraini dengan NIM J0412221164. Perkenalkan, saya Ziad Nalfa Ramadan dengan NIM J0412221182. Indonesia mempunyai lahan jagung yang sangat luas. Hampir di setiap daerah, tanaman jagung ini tumbuh subur dan melimpah. Tanaman jagung merupakan komoditas penghasil bahan pangan maupun pakan karena biji jagung itu sendiri tidak hanya berfungsi sebagai pengganti padi, tetapi banyak juga dibutuhkan sebagai penyusun pakan ternak, terutama pakan unggas. Di beberapa daerah di Indonesia, menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Selain menjadi sumber karbohidrat, jagung juga ditanam sebagai pakan ternak untuk dibuat tepung dan bahan baku industri. Di Indonesia, kebutuhan jagung meningkat dari tahun ke tahun dalam jumlah yang cukup tinggi karena adanya permintaan dari industri pakan ternak. Berdasarkan data Pusdatin Kementan, berikut ini merupakan 10 provinsi terbesar di Indonesia sebagai produsen jagung dengan kadar air tertinggi sebesar 15%. Pertama, Provinsi Jawa Timur dengan luas panen 1,19 juta hektar menghasilkan 5,37 juta ton jagung. Kedua, Provinsi Jawa Tengah dengan luas panen 614,3 ribu hektar menghasilkan 3,18 juta ton jagung. Ketiga, ada Provinsi Lampung dengan luas panen 474,9 ribu hektar menghasilkan 2,83 juta ton jagung. Keempat, Provinsi Sumatera Utara dengan luas panen 350,6 ribu hektar menghasilkan 1,83 juta ton. Kelima, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas panen 377,7 ribu menghasilkan 180 juta ton jagung. Keenam, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas panen 283 ribu hektar menghasilkan 1,66 juta ton jagung. Ketujuh, Provinsi Jawa Barat dengan luas panen 206,7 ribu hektar menghasilkan 1,34 juta ton jagung. Kedelapan, Provinsi Sulawesi Utara dengan luas panen 235,5 ribu hektar menghasilkan 0,92 juta ton jagung. Kesembilan, Provinsi Gorontalo dengan luas panen 212,5 ribu hektar menghasilkan 0,91 juta ton jagung. Terakhir, ke-10 ada Provinsi Sumatera Selatan dengan luas panen 137 ribu hektar menghasilkan jagung mencapai 0,80 juta ton. Info ekspor dan impor jagung di Indonesia. Menurut Pusat Statistik, mencatat Indonesia melakukan ekspor sebesar 2.539 ton dengan nilai 4,24 juta US dollar pada 2021. Angka ini anjlok jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Secara volume, ekspor jagung menurun 96,05% dari tahun 2020 yang sebanyak 64.272 ton. Nilainya pun lebih rendah 74,36% dari tahun sebelumnya yang sebesar 16,52 juta US dollar. Melihat trennya, ekspor jagung Indonesia mengalami fluktuasi dalam satu dekade terakhir. Pada tahun 2011, ekspor jagung hanya sebanyak 12.717 ton dengan nilai 9,46 juta US dollar. Angkanya lalu bergerak naik dan turun hingga terjadi lonjakan pada 2015. Ketika itu, ekspor jagung Indonesia mencapai 229.464 ton dengan nilai 56,37 juta US dollar. Kemudian ekspor jagung Indonesia mencapai 1.879 ton dengan nilai 1,06 juta US dollar pada 2017. Setahun setelahnya, ekspor jagung kembali melonjak menjadi 272.364 ton dengan nilai 72,94 juta US dollar. Ekspor jagung Indonesia lagi-lagi menurun menjadi 1.702 ton dengan nilai 901.000 US dollar pada 2019. Angka tersebut merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir. Pada 2020, ekspor jagung Indonesia tumbuh menjadi 64.272 ton dengan nilai 16,52 juta, namun angkanya tak bertahan lama dan turun lagi pada tahun lalu. Selanjutnya,
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan nilai impor jagung Indonesia mencapai 297 juta, dengan volume 995.999 ton pada 2021. Berdasarkan nilainya, impor jagung mengalami kenaikan sebanyak 72,2% dibandingkan pada tahun sebelumnya, yang sebesar 172,65 US dollar. Menurut volumenya, impor jagung ke dalam negeri juga mengalami peningkatan sebesar 15,06% US. Pada 2020, volume impor jagung tercatat sebanyak 865.653 ton. Melihat trennya, impor jagung ke dalam negeri mengalami fluktuasi dalam 10 tahun terakhir. Nilai impor jagung sempat turun ke titik terendahnya senilai 114.008 juta US dollar dengan volume 517.496 ton pada 2017. Namun impor jagung kembali bergerak fluktuatif, cenderung naik hingga tahun lalu. Pada video bagian ini saya akan membahas mengenai pohon industri jagung. Nah, pada pohon industri jagung ada 5 bagian yang bisa diolah. Untuk yang pertama yaitu adalah daun jagung. Daun jagung dapat diolah menjadi pakan ternak dan pupuk kompos. Nah, selanjutnya ada kulit klobot. Ya, kulit klobot yang bagian luar jagung itu yang menutupin daging jagung, buah jagung. Nah, itu bisa diolah jadi pakan ternak juga, pupuk kompos, dan juga bahan rokok yang buat lintingan tuh. Lanjut lagi, bagian ketiga yaitu ada buah jagung. Buah jagung biasanya banyak dipakai di industri makanan ya. Yang biasa yang nonton bioskop tuh kan ada tuh yang namanya popcorn. Nah, betul, itu dari buah jagung. Ada juga kalau yang kalengan. Yang kalengan itu jadi jagung juga. Nah, makanan instan kayak sarden ya kan. Terus ada juga buah jagung diolah jadi tepung jagung. Tepung jagung juga bisa diolah lagi jadi industri farmasi, misalnya jadi tekstil, bahan obat tuh. Terus ada juga bihun jagung dan minyak jagung. Apalagi satu lagi, ada lagi nih, bungkil pada jagung. Bungkil bisa diolah jadi makanan ternak juga. Terus kan ada banyak juga industri makanan yang contohnya diolah di grill dengan teknik grill. Nah, itu kan banyak jadi ciki-ciki. Nah, olahan atau produk yang dari jagung itu apa aja sih? Jadi produk yang bisa dihasilkan dari jagung itu banyak ya teman-teman. Jadi ada 3 bagian yang bisa menjadi olahan atau suatu produk. Yang pertama itu ada dari daun, yang kedua ada dari buah, dan yang ketiga ada dari batang. Nah, biasanya di antara ketiga ini yang paling banyak dihasilkan suatu produk itu dari buah. Kenapa? Karena di buah itu banyak kaya manfaat serta khasiat atau vitamin yang baik untuk dikonsumsi. Contohnya salah satu olahan produk dari buah jagung ini, salah satunya ada popcorn, ada tepung maizena, ada minyak jagung, ada buah jagung rebus, dan masih banyak lainnya. Dan juga bisa buat pakan ternak yang jadi makan ternak yang biji jagung yang masih keras itu juga bisa. Nah, kenapa hal itu? Karena dari buah jagung bisa diolah dengan baik dan benar akan menambah nilai jual suatu produk. Misalnya popcorn, jika kita variasi dengan rasa-rasa yang enak serta variasi rasa yang sangat menarik perhatian orang dan dijualnya bukan di tempat biasa, itu akan menambah nilai harga jual. Kenapa bisa begitu? Jadi gini teman-teman, popcorn yang dijual di pinggir jalan dengan di bioskop itu sangat berbeda dari segi bentuk, rasa, dan juga kualitas. Lebih enak mana? Menurut saya lebih enak yang ada di bioskop karena sudah terjamin kebersihannya dan sudah terjamin rasanya, walaupun harganya jauh lebih mahal dengan popcorn yang ada di pinggir jalan. Nah, selain popcorn, olahannya itu ada tepung maizena. Tepung maizena ini sangat berguna untuk sebagai bahan dalam masakan atau dalam membuat kue seperti itu teman-teman. Terus ada minyak jagung. Nah, minyak jagung ini sangat baik untuk dikonsumsi. Lalu ada gula jagung. Nah, biasanya gula jagung ini dipakai untuk pencampuran dengan teh atau kopi.
Nah, itu dia merupakan potensi dan pengembangan tanaman jagung di Indonesia. Kami berharap semoga industri jagung di Indonesia terus berkembang pesat demi memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.